sangat visioner. Jadi beliau lah yang bisa menerka ke sana. Kita kan hanya mengikuti saja. Jadi kalau istilahnya kita di awal tahun itu disajikan yang namanya Tazakawi, kuliah khusus bagi guru, bahkan guru itu Tazakawi. Tazakawi ini adalah membahas bagaimana cetak birunya Tazaka ke depan. Nah, cetak birunya Tazaka ke depan ini ya yang membuat memang pimpinan, ya kan, yang menerjemahkan itu adalah pimpinan. Jadi pimpinan itu pengen 2045 itu pengen kayak apa, ya kan, Tazakanya sendiri kayak apa, perkembangannya, SDM-nya ini seperti apa. Itulah beliau yang menerjemahkan kepada kami semuanya. Nah, kemudian beliaulah yang merancang itu semuanya. Jadi memang sejatinya itu bukan sangat minim sekali yang ada ide itu dari bawahan dari kita juga. Tapi yang paling banyak adalah memang ide itu hasilnya dari pimpinan. Nah, ini memang kayak Anang ini adalah orang yang sangat visioner, sehingga beliau itu yang lompatan ke depannya sangat cepat, sangat tinggi. Bahkan ya kalau kita ini ke portal-portal kalau mau ngikutin tugas kita ini yang dibawahnya adalah menerjemahkan, misalkan tadi ya dengan skema uang cash tadi, kalau dikopel di koperasi santri itu tidak akan berkembang, ya kan, maka harus ganti dengan cashless. Ustadz Anang tidak tahu cashless itu bagaimana, tapi Ustadz Anang menghendaki pokoknya harus pakai cashless. Maka bawahannya tadi Ustadz Aminuddin tadi, ya kan, di Departemen Amal Usaha, itulah yang berpikir gimana cashless itu skemanya dipelajari. Kita mencari dengan bank pertama, ya kan, sampai 3 bank itu tidak ada yang pas, tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, karena portal yang diinikan sistem itu rata-rata sama semuanya, karena mereka juga beli bank itu sebenarnya, ya kan, bank itu beli juga dari vendor tertentu, jadi ya mereka ikuti ala vendor gitu. Nah, vendornya bukan santri, jadi nggak tahu bagaimana skema di pesantren. Ya, jadi hanya kita cari-cari, alhamdulillah ada ya vendor juga, tapi alumni Gontor, itulah wali kelas saya itu orang Purwokerto, kemudian panggil ke sini, Kiai memetakan saya itu pengennya ini, fiturnya ini, nilai-nilai yang ada di pondok ini juga tidak bisa lepas, misalkan santri harus pinjemi, kalau nggak punya pinjam duit kan harusnya bisa. Nah, dengan skema cashless itu bisa nggak diterjemahkan begitu? Oh bisa, oke. Nanti apalagi mereka bisa berwakaf, mereka bisa berzakat, kan, iuran skemanya. Nah, mereka lah yang menerjemahkan. Alhamdulillah bisa membuat sistem yang setiap tahunnya tetap harus diperbaiki, bahkan ditambah fiturnya, dikurangi dari seperti itu. Alhamdulillah sekarang sistem wakaf, sistem cashless itu bahkan sudah kita wakafkan. Cukup kita 3,5 tahun itu try and error. Jadi kita mengeluarkan duit banyak untuk try and error itu cukup kita yang merasakan, gak usah pesantren yang lain. Nah, ini sudah matang, silakan dari cashless Tazaka mau diambil, sudah diwakafkan, siapa yang mau pakai silakan pakai, tinggal ganti nama aja. Program aplikasi ya, program ya, jadi tinggal siapkan SDM-nya, ya kan, kemudian siapkan sarprasnya, datanya, sudah tinggal pakai. itu mendapatkan itu nanti kontak-kontakan Amin aja ya. Tinggal ngisi nomor urutan aja. Antriannya udah banyak gitu. Tapi nomor antrian itu bukan nomor pelayanan. Tapi siapa yang sudah siap untuk langsung mengaplikasikan, ya langsung jalan. Karena banyak yang sudah daftar tapi nggak siap-siap juga. Nggak siap, sarprasnya nggak siap, dia masih rapat, ada yang nggak ada eksekusinya. Jadi tadi ya, misalkan itulah. Nah, tugas kita yang menerjemahkan di bawah itu seperti itu. Sama dengan wakaf itu. Wakaf itu dulu itu kita awalnya itu adalah dari kaleng-kaleng itu. Ya kan? Ya. Jadi bakul rujak di mana Bandar itu ada bakul sate. Itu tempat makan sate. Ya. Nah, itu kan kalau bahasanya kayak kapan kita akan selesai nangkap ikan teri ini? Berbeda dengan ikan paus, ikan kakap. Jaringnya yang harus dirubah berarti kan alatnya. Nggak mungkin kita akan nangkap paus dengan jaring ikan kecil, kan nggak mungkin. Maka kita harus meningkatkan. Coba bagaimana? Maka kemudian muncul EDC dulu ya, EDC. Jadi kalau ngaji itu PD bawa EDC itu, Pak. Ya kan?
yang sudah nggak punya duit itu saudarinya EDC Pak. Dompetnya nggak ada duit, tapi kan ATM-nya ada Pak. Nah, kreditnya ada kan, gesek. Nah kalau itu, waduh, pas nggak bawa duit ya kan, padahal ada ATM-nya. Oh nggak apa-apa Pak, ada EDC bisa. Nah, lumayan ya kan, tadinya mau 1 juta, ternyata maunya lebih 1 jadi 10 juta. Sering itu orang kayak gitu kan, nggak ada titiknya kan, 000. Pas 100.000 jadi 1 juta. Ada, tapi yang juga malu kan. 100.000, tapi kan kadang ada orang yang ngomong malu kan, ya udah nggak apa-apa. Kemudian meningkat lagi. Paksa baik. Auto debit. Ya kita bank Pak, kita membuka kerjasama karena kerjasama. Ya kan dengan auto debit ini kita lumayan sudah nggak lagi jemput-jemput bola ke rumah-rumah. Karena ada yang gajian itu setiap bulan langsung terpotong tanggal 5 ada yang 100.000, 200.000. Saya coba dulu Pak ya 1 tahun, ketagihan. Ya kan? Ya selama saya nanti jadi PNS sampai saya pensiun 200.000 setiap bulan. Alhamdulillah, perbaiki suratnya. Jadi sudah tidak lagi, tapi sudah langsung terpotong dari rekening masing-masing masuk ke rekening kita. Kita kerjasama dengan BNI, Bank BBD Jateng, dengan kerjasama BRI dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah itu masuk lagi. Nah sekarang sudah naik lagi pada tingkat wakaf itu korporasi. Jadi sudah langsung tidak hanya persen-persen yang udah perusahaan-perusahaan itu. Meskipun hanya baru rumah makan, baru apa, tapi mereka punya profit. Nah, itulah orang-orang yang kemudian berarti kan alatnya ya kan harus lebih canggih lagi. Orang yang maju juga harus lebih canggih lagi. Maka Ustaz Subhi ini ya mau tidak mau harus meningkatkan kapasitas beliau. Ya kalau dulu itu hanya jemput Ustaz Subhi tinggal perintah aja. Ustaz itu ambil siapa yang piket nih di grup ya kan. Yang punya saya itu ambil tabung wakafnya di Pak itu sudah penuh, ambil datangi kasih ditansis ini itu. Sekarang udah nggak ada lagi, sudah sangat sedikit. Sekarang pakai barcode juga bisa kiris itu sudah ada. Jadi alat-alatnya yang alat pancingnya tadi yang kita sesuaikan. Nah kita ini paus nih, ini nggak bisa dipancing biasa, ya kan? Termasuk ini tukang yang mancing nggak boleh yang baru ajar-ajaran mancing. Maka ada beberapa orang itu bahkan kita menggunakan Kiai Anang sebagai alatnya. Umpannya. Jadi kalau Kiai Anang sudah berfatwa ya beliau samina wa ya kan dengan penjelasan yang rinci dan lain sebagainya. Oh iya ya sudah manduk-manduk gini siap Ustaz salaman. Bahkan belum lama sebulan atau 2 bulan yang lalu dari Banyumas itu, ya kan, beliau punya travel, ya kan, baru dengar wah ada itu di Tazaka itu orang travel itu mewakafkan, dia hanya mau tahu aja caranya gimana, ya kan, dengan pesantrennya bawa ke sini dijelaskan, iya gini bahwa setiap orang satu paket orang yang umroh itu di travel itu $50 itu nanti yang $25 ya kalau nggak salah $25 itu wakaf, $25-nya zakat. Oh hanya seperti itu, iya. Itu kalau 1 orang. Kalau yang berangkat 30 tinggal kalikan aja kan. Itu kan yang bayar tetap adalah orang-orang yang berangkat umroh. Tapi yang punya travel kan juga punya pahala. Ya kalau 2 bulan sekali jenengan memberangkatkan 30 orang, 50 orang, berapa pahala yang jenengan terima? Hanya punya travelnya saja. Tapi diniatkan sebagian dari pembayarannya itu $50 ambil comot, 25-nya ke wakaf, 25-nya ke zakat. Itu langsung di sini salaman sama pimpinan pesantrennya sambil nangis. Insya Allah saya mau ikut dengan program itu. Masuk. Karena banyak orang itu ada juga yang tidak tahu caranya. Dia punya duit tapi nggak tahu caranya bagaimana duit itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah itu siar-siar itulah. Nah Ustaz Anang itu sedikit dari pengajiannya disampaikan. Di akhir pengajian Ahad pagi kita punya program. Oh jadi orang tahu. Ya kan kumpul dengan wali santri kita punya program. Jadi tahu. Seperti itu Ramadan misalkan ya kan. Kita ngadakan buka puasa bersama 4.000 orang. Ya kan santri, wali santri, masyarakat. Sampaikan di situ. Nah mungkin disitulah orang-orang itu baru melihat aja
Ada orang yang melihat tazakat itu luarnya saja, ya kan? Ada yang dilihat identitasnya saja. Oh ini Muhammadiyah, ini NU apa sih? Ya, ada seperti itu. Mohon maaf, masih di sini masih seperti itu. Tapi begitu kalau sudah masuk duduk bareng, alhamdulillah semuanya cair semuanya, ya kan? Ustaz Ana Muhammadiyah tapi pondok ini bukan pondok Muhammadiyah, ya kan? Ya di sini itu orang NU, tapi pondok ini juga bukan pondok NU. Tapi kita berdiri dari sana. Banyak orang itu yang melihatnya masih di luar, pakaiannya apa nih, oh hijau, ini biru. Jadi kalau sudah kayak gitu. Buka puasa kita cuma bahasa kokam baru. Ya. Kalau buka puasa itu Banser, Kokam, Pemuda Pancasila, ya kan? Kemudian Paket Nusa, terus kita duduk aja bareng makan bareng. Alhamdulillah kemarin itu PDM-nya itu duduk di bawah, Pak. Terlambat kan, nggak enak mau ke panggung. Dia di absen sana. Mana? Ah sini, enggak, jangan duduk di situ, duduk sini. Ada duduk di panggung. Tadinya yang pimpinan di cabang itu, kabupaten itu, NU-nya nggak pernah mau datang. Anda tahun kemarin sudah mau datang, sudah sadar mungkin. Identifikasinya itu tidak berhasil mungkin. Jadi banyak dari tempat kami itu di tempat pengajian itu apa namanya wakaf. Jadi banyak orang yang ikrar wakaf itu untuk masjid atau mungkin untuk apa, namun masih belum termanfaatkan. Karena di sini kita ada pengalaman pembinaan tanah wakaf untuk produktif atau apa, terus skemanya dan pengelolaannya seperti apa. Mungkin ada pernah jadian. Jadi kalau wakaf, kalau karena di sini itu pesantren, basisnya kan pesantren. Jadi memang kita tadi ya, karena wakaf itu utamanya adalah untuk memberdayakan fisik. Jadi pembangunan di pondok ini itu apa ya, kalau istilahnya soal itu harus jadi tapi tidak pernah selesai. Berkelanjutan. Jadi kalau bangun itu ya jadi tapi nggak selesai. Karena ada lagi yang dibangun, karena pasti berkaitan dengan saat prasasti, jumlah santri bertambah berarti ya kan. Ada gurunya yang nikah, ada kan harus disiapkan rumah dan sebagainya. Jadi pembangunan di sini itu ya harus jadi tapi tidak boleh selesai. Ya kan? Maka kita itu kan bangunnya nggak selesai, maka kalau kita memang difokuskan untuk membangun visi itu, ya kan. Di sisi lain ya kan mungkin tidak bisa fisik, tapi bisa kita kembangkan dengan yang namanya wakaf produktif tadi. Nah kalau kita itu ada amal-amal usaha tadi, ya kan. Kita ini kan kalau nanti santrinya 1.500, ini kan masih 800 ya. Kalau santrinya sudah 1.000 itu kalau kata Gontor itu sudah pun. Jadi mau buat apa itu pasti jadi dengan santri 1.000, apalagi lebih. Nah 1.000 itu kan ada 1.000 peci yang dibutuhkan, ya kan. Ada mungkin lebih dari 2.000 pasang sandal yang dibutuhkan. Ya, dalam 1 bulan mungkin patah, hilang satu, hilang sebelah dan lain sebagainya. Nah apakah pabrik-pabrik itu nanti akan diserahkan surat? Tidak, sebenarnya itu pasar bagi kita, bagi pesantren, ya kan. Nah pasar-pasar itulah yang sebenarnya mau kita buat supaya tidak kayak Unilever, ya kan. Sabunnya, why not kita buat sendiri sabun kan bisa, ya kan. Odolnya, pakaian kita sudah buat sendiri. Baju kita mengeluarkan produk kemeja, ya kan. Nah, mungkin air minumnya, ya kan. Sekarang ini masih Alfu ini dari pesantren, ya kan. Alfusa ini. Ya, ini bagian dari sinergi. Ya, kalau nggak Alfu biasanya Amidas, kita nggak ngambil Fit, nggak ngambil Aqua, gitu. Ya kan? Nah mereka kan airnya saja bisa menjadi pasar bagi mereka. Nah, kebutuhan kita akan air itu kan juga banyak kalau kita ada acara. Belum lagi untuk santri kita. Nah itulah yang bisa kita produktifkan. Nah saat ini kita baru 1 percetakan. Itu pun masih kecil-kecilan karena ya santri kita itu, kemudian buku yang kita cetak juga belum banyak karena kita ngambil bukunya masih banyak kan dari toko. Ya kan, kita punya resto, asal resto, ya kan. Kita mengeluarkan karena sudah pakai cashless itu di ATM itu bisa seperti GrabFood itu, GoFood itu bisa. Jadi mereka pesan dari sana itu bisa istirahat, mereka pesan siang nanti datang. Yang pesan nanti jam malam datang. Tinggal ngambil aja di koper, sudah ada standnya, sudah ada namanya masing-masing. Nah itulah pasar. Nah kalau kita di pesantren seperti itu.
Nah sebenarnya masjid-masjid itu bisa seperti itu Ustaz. Ini di bawah itu Ustaz, nanti kalau kita mampir Tasko di depannya ada masjid Baitur Rahman. Itu tanah di seberang dulu adalah tanah sengketa. Jadi itu dulu dari PTPN zamannya Pak Harto, kemudian pemegang sahamnya sudah mulai pada meninggal, nggak jelas siapa, dikuasai oleh rakyat. Tapi sertifikatnya kan masih ada, ya kan? Ternyata masih ada satu pemegang saham yang masih hidup, sudah sangat sepuh, usianya 80-an, ya kan? Nah itulah dia masih megang sertifikatnya. Padahal itu sudah digembor-gemborkan oleh salah satu LSM di atas itu. Ya mohon maaf memang ada background PKI-nya juga. Ya, itu dia merasa tidak senang kalau dengan negara itu. Itu udah sana, ayo rakyat dikuasai. Tapi kita perjuangkan. Sampai berdarah-darah. 2 tahun itu kita perang dengan LSM. Ya kan, perang media, perang kekuatan betul-betul. Alhamdulillah bisa kita beli. Nah, salah satu tanah yang ada di situ yang termasuk di dalam sertifikasi itu adalah yang sudah dibangun masjid itu. Terus mau masjidnya dibongkar kan nggak mungkin kan? Ya sudah kita hibahkan. Meskipun sejatinya kalau sudah itu kan nggak boleh. Ya, tapi kan kita beli kan kita beli. Ya termasuk belinya dari dana-dana wakaf itulah kita membeli tanah itu. Nah, yang sudah kita tanah itu sudah jadi komplek masjid ya. Yang mau tidak mau udahlah biar itulah dipakai masyarakat. Kita hibahkan, bahkan sampingnya kita hibahkan lagi untuk TNI untuk jadi markas Koramil. Karena Koramil Bandar itu sekarang memakai tanah atau gedung punya Pegadaian. Itu kita nah itu kalau Ki Anang dulu mengatakan masjid ini karena dulu untuk menerima hibah itu dibuatkan yayasan, ya kan? Sekarang sudah punya yayasan Masjid Baitur Rahman itu tanah itu kalau punya dana silakan bisa dimanfaatkan. Kan sini kan banyak tamu yang hadir wali santri kan banyak yang dari luar kota. Kesulitan nyari penginapan, masa harus ke hotel sana di batang kota kan jauh. Nah kalau di situ dibuat seperti ya kos-kosan itu kan lumayan. Kemudian sekarang ini banyak juga masjid-masjid yang mengembangkan minimarket, toko minimal toko. Nah itu juga bisa dikembangkan seperti itu. Nah, yang bagus kan memang Joko Karyan itu ya. Itu saldo nol itu sebenarnya sangat menginspirasi karena kalau di desa-desa sini itu banyak-banyakan saldo ya. Mungkin bukan pengeluaran tapi memperbanyak itu. Tapi kalau sudah banyak bingung, ya kan akhirnya kegiatannya nggak manfaat. Padahal warganya banyak yang nggak bisa sekolah. Saya ngomong kayak gitu itu malah dimusuhi Pak di rumah itu. Ini saldo sampai sekian puluh juta tapi lihat itu nggak bisa sekolah. Buat apa? Mereka berlomba-lomba berinfak ke masjid ini, tapi masjidnya nggak peduli masyarakatnya. Saya bilang gitu, disengitin malah, ya kan? Ya, nah itulah sebenarnya masjid itu bisa. Nah, ini kan yang menjadi masalah bahwa untuk menghimpun dana zakat dan wakaf itu lembaganya harus yang legal. Dan sekarang ini sangat sulit. Ya, dengan ada undang-undang 1 sekarang lazis, wakaf dan lazis itu harus terpisah. Dia tidak bisa bersamaan dengan lembaga lainnya meskipun satu yayasan. Jadi kalau kita disurvei itu wakaf itu kita nggak bisa di dalam pondok Pak, harus di luar. Maka kita bangun gedung yayasan di luar. Karena aturannya nggak boleh lembaga wakaf itu di dalam lembaga yang lain. Nah kita strukturalnya di dalamnya itu kan kultur pesantrennya. Karena mau tidak mau pesantren ini masih membutuhkan dana wakaf, membutuhkan dana zakat. Maka guru-gurunya kan harus ada yang ngurusin kan. Nah itu intern kita. Tapi kalau sudah ada survei ya kan dari Basnas provinsi mau sini gitu kan, ya sudah kita terima di kantor yayasan di luar gitu, jangan di sini. Karena aturannya sudah nggak boleh. Meskipun satu yayasan Azakan, tapi dia tidak boleh bergabung dengan lembaga yang lain. Keduanya harus terpisah. Laporannya kalau zakat itu berapa sih? 3M ya, 1 tahun harus mendapatkan 3M. Di bawah 3M hanya bisa PZ. Itu pun kita baru di tingkat kabupaten. Jadi kita kalau fundraising itu nggak boleh keluar Batang sebenarnya. Tapi kalau orang yang mau berzakat itu dari mana-mana ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau fundraising kita nggak bisa keluar Batang.
karena memang kita lingkupnya ada di hanya di kabupaten. Tapi kalau wakaf alhamdulillah kita sudah nasional, ya kan. Kalau wakaf itu kita nadir wakaf uang. Nah untuk menjadi nadir wakaf uang itu staf-stafnya, pengurusnya itu harus tersertifikasi sekarang. Nah, maka kita setiap ada event ya PWI itu kita kirim satu. Ya, kemarin kita sudah mengadakan sendiri kerjasama dengan BPI, sertifikasinya di sini. Itu kita membantu pesantren-pesantren. Jadi pesertanya itu dari pesantren-pesantren yang membuat dari kita di sini. Sekaligus kita berikan wawasan tentang wakaf itu. Jadi kalau dengan mau belajar wakaf zakat di sini nggak cukup sehari. Kalau yang sudah ada itu coachingnya itu 1 minggu ya, 5 hari minimal sampai ketemu wakifnya. Silakan mau nanya apa kepada wakil, ya bagaimana sampai bisa percaya sama zakat, silakan tanya sendiri. Kita ketemukan dengan wakil-wakil kita perlihatkan mana sih satu selang pertalite tadi yang diwakafkan itu di mana, oh yang ini. Maka ustadz itu tahu semua. Jadi kalau di Kadilangu itu kalau beli mintanya selangnya karena sudah tahu wakaf kan. Saya tidak hanya beli, tapi dengan saya beli saya berwakaf. Ya kan, meskipun keuntungannya hanya ratusan rupiah dari selang, tapi kan niatan kita sudah tahu. Why not kita nggak sekalian beli? Maka kalau di mana di koperasi pelajar itu ada tulisan Anda belanja, Anda berwakaf. Belanja untuk kebutuhannya, tapi hasilnya itu kan nanti diwakafkan. Kan? Sekaligus sebenarnya sejatinya Anda tidak hanya belanja, tapi Anda juga masuk di yang nanti di tasku itu juga sama. Anda belanja, Anda berwakaf. Itu harus tahu. Jadi kita memang visinya itu dari kiainya, jadi bukan dari kita. Nah, jadi kalau kiainya, kalau beliau bilang itu memang leader, dan beliau itu di sini mencetak leader, dan pekerjaan yang paling berat adalah mencetak kader-kader leader. Itu Kiai Anang yang menyatakan. Jadi mungkin Kiai Anang itu sudah capek marahin saya, marahin Ustaz Subi itu saking capek. Ya kan? Jadi kemarahan beliau itu saking beratnya beliau itu mencetak untuk kader-kader itu. Maka di sini tuh ada kader-kader. Karena tambah lama Kiai Anang itu pasti akan menjadi tua. Tapi dengan bertambahnya usia pimpinan, bertambah juga usia pondok, tapi tidak boleh begitu pimpinannya mati, pondoknya mati. Kenapa? Karena tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Maka beliau juga membina leader-leader. Hebatnya Ustaz Anang dia nggak tahu akuntansi, nggak tahu apa, tapi ya mungkin ilmu mantiknya tinggi, logikanya. Kan beliau nggak belajar akuntansi, nggak belajar apa, tapi karena logikanya tinggi, ya kan, beliau bisa membaca laporan, beliau bisa membaca neraca. Ya belajar juga, panggil ada ansor yang orang bank gitu kan, kemudian dipanggil, Pak, saya diajari bagaimana neraca itu. Nah disitulah kemudian disamakan dengan sistem pondok. Oh berarti pondok itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita mengambil dari luar, beliau mempelajari, kemudian diaplikasikan di sini. Itulah seperti itu. Jadi mau 2045 itu ya Kiai Anang yang tahu. Awal kita nggak tahu mau bagaimana. Ya kan? Kaderisasinya bagaimana? Beliau ingin ada 10 doktor, ada 30 master, ada 60 sarjana. Bagaimana caranya mencari itu? Itu kan duit. Ya, banyak pesantren itu tidak berani mencetak kader SDM disekolahkan karena ada duitnya. Ya kan? Kalau nggak ada skema zakat dan sebagainya kan nggak bisa. Padahal bisa dengan skema zakat itu bisa. Kita itu sekarang nyekolahkan kader kita kedokteran 2. Padahal kedokteran itu minimal 500 juta habisnya. 2 orang itu 1 M. 1 M di sini jadi bangunan berapa? Kan pikirannya gitu. Tinggal pilih mau jadi bangunan di sini atau kita mau nyetak SDM. 5 tahun lagi kita punya dokter. Dokter yang santri. Kader kita mau disuruh apapun dia pasti ikut. Ya, maka kita ada sekolah kan Pak, ada di Alta Magelang. Pesantren itu suruh sekolah tentang air. Kenapa? Kalau santri kita ini 1000, bagaimana mengelola air untuk santri 1000? Ya kan? Itu kan sama dengan staf PDAM, ya kan? Yang ngurusi PAM di 1 kecamatan.
ketersediaan airnya untuk mandi, untuk minum, untuk cuci, ya kan? Ya, kita kader. Kalau sekarang mungkin kita masih pakai tenaga orang tua, kita masih manggil ahli air datang ke sini sebulan. Ini kenapa ini kendalanya? Oh mungkin ini, ya kan? Besok lagi kita sudah 5 tahun lagi sudah punya kader. Kamu, ya urusan kamu gimana caranya kamu semua santri ini bisa mandi, minumnya lancar, ya kan? Kebutuhan dapur terpenuhi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kamu yang mikir. Ada yang kita sekolahkan bahasa Indonesia. Ada kita. Karena mungkin nanti tentang surat menyurat, ya kan? Itu sudah ada lagi pimpinan yang tingkatnya koreksi. Kan banyak surat keluar ada kesalahan, ya kan? Ada menteri salah tanda tangan masuk penjara, ya kan? Presiden salah tanda tangan, ya kan? Nah itu kedepannya kan kita tidak mau masa surat keluar dari Tazaka ini salah gitu kan memalukan reputasi sebuah lembaga. Kan jangan sampai salah ketik, salah tulisan, kemudian salah kata-katanya. Itu sampai kita sekolahkan nanti bahasa Indonesia. Ada yang sekolahkan kita di akuntansi. Mungkin sekarang perputaran uang di pondok ini 1 tahunnya di kisaran 30 M. Kalau santrinya nanti 1000, 1500 mungkin sampai 50 M, 100 M. Kalau hanya sekedar ya guru lulusan KMI Pondok Modern Tazaka kan nggak kuat Pak. Harus orang yang paham akuntansi supaya nggak korup kan, nggak bocor. Ya kan? Nah untuk menciptakan orang yang ahli akuntansi ya sekolahkan dulu. Ada yang kita sekolahkan di manajemen, ada yang kita sekolahkan di IT, nah, ada yang tadi kedokteran dan nah di sisi lain ya ada tetap yang Al Azhar ambil syariat, ya kan ambil usuluddin, kan nanti tetap ada perkuliahan dan sebagainya calon dosen ya mereka yang mutafaqih lah kalau di Mesir, gitu kan. Yang di Indonesia tuh ya nanti mungkin ada yang matematika, ada yang fisika dan sebagainya. Karena kalau hanya mengandalkan alumni kita itu belum kuat. Apalagi kalau nanti santrinya sudah lebih banyak. Nah nanti belum lagi ke putri, ekspansi putri. Dan maka di sisi lain pimpinan juga mengkader ada 6, ya kan? Ada 6 jenis kader, yaitu ada yang dikader menjadi public figure. Jadi kan nggak mungkin pengajian itu Kiai Anang terus. Nanti Kiai Anang sentris, ya kan? Harus ada yang bisa ngaji nih, misalkan sekolah di kader. Kalau Ustaz Anang isi pengajian diajak, lihat saya ngaji, lihat bagaimana membuat materi, kasih kesempatan. Ustaz Anang tadi nggak ada ahad pagi, gantikan siapa? Sudah harus ada yang menggantikan siap. Jangan sampai Ustaz Anang pergi, nggak ada pengajiannya, diliburkan. Bisa, ya kan? Ada public relation, ya kan? Humas, ketemu sana membangun jaringan dan lain sebagainya. Ustaz Anizar itu kemana-mana membangun jaringan. Jadi kalau kemana-mana ya bawa kader, kalau bisa bawa kader. Oh ini nemuin menteri kayak gini, stylenya, suratnya, apa yang harus disiapkan, komunikasinya bagaimana, bahasa Arabnya harus bagus, bahasa Indonesianya juga harus bagus, ya kan. Kemudian ada manajerial, ya kan. Yang manajerial itu baik di dalam maupun di luar. Ya kan ada KMI, sekolah, ini harus ada orang yang memanage. Ada 1.500 santri kan memanage 1.500 santri, gurunya berapa? 200 guru misalkan, kan ini bukan pekerjaan yang mudah. Membagi jadwalnya, membagi tugasnya, membagi kegiatan-kegiatannya ini tidak mudah, ya kan? Kemudian ada yang entrepreneur, yang seperti Ustaz Amin ini sarjananya sarjana ilmu komputer, kan? Tapi suruh ngurusi bisnis sekarang, ya di kader, ya kan? Dan belajar itu kan saya, ya ini baca Ustaz Amin itu mungkin hampir tiap hari itu dapat bahan bacaan. Ustaz Anang kan memang beliau senang jurnalistik ya kan. Jadi googling tentang ya bagaimana manajemen bisnis itu. Ada bacaan bagus share ke beliau, ada buku bagus share ke beliau. Suruh baca itu bukan. Belajarnya sambil kuliahnya langsung dengan beliau. Ya. Kemudian yang terakhir berarti akademik. Ya, di sisi lain ya kan karena kita core-nya adalah pendidikan itu akademik. Jadi mau tidak mau kita juga harus melahirkan orang-orang yang pakar dalam beberapa hal. Ya, karena pondok ini harus juga punya pakar. Masa
pesantren nggak ada yang ahli usul fiqh, kan lucu kan? Nggak ada yang ahli fiqh, ya kan? Nggak ada yang ahli dalam bidang syariahnya, tidak mungkin. Maka semuanya juga harus ada pakar. Maka ada orang yang didorong, ayo doktor, ya kan? Kalau perlu ambil profesor, padahal nggak punya universitas pak kita. Ya. Tapi kan kita perlu. Nah yang terakhir, ya ada kader yang istilahnya supporting. Ini di public figure nggak cocok, public relation nggak cocok, manajerial kurang cocok, entrepreneur nggak punya basic, ya kan akademik ya pas-pasan. Mau di mana ya supporter. Artinya mereka lah yang mendukung semua yang penggembira lah. Pokoknya mereka menjadi pasukan di belakang kita lah. Ayo kita butuh tenaga nih. Kan karena tidak semua orang juga bisa kita kita jadikan leader situ. Wah ini jadi ini malah merusak sinyal, ngacak sinyal. Nah ini sulit ini. Ya, sudahlah supporting saja. Kalau ada agenda, ayo ikut-ikut, ya, siap bantu sana sini. Jadi memang pekerjaan paling besar ya anak itu ya tadi melahirkan leader kader-kader leader. Jadi di sisi lain beliau yang ngurusi santrinya, ngurusi gurunya, tapi beliau berpikir bahwa ketika beliau itu nanti tidak ada dipanggil sama Allah itu di belakangnya sudah siap pasukan-pasukan yang akan mengganti. Jadi jangan sampai matinya pesantren itu ikut dengan matinya kiainya. Yang itu banyak terjadi. Ya mohon maaf banyak seperti itu. Karena apa? Karena banyak kiai itu tidak mengkader penerusnya. Jadi begitu kiai yang meninggal sudah oleng itu pondok itu, anaknya nggak siap, ya kan istrinya, ya kan bunyanya masih sok, masih ini nggak ada satu yang harus ditanggung jawab. Yang tidak boleh. Maka tazak KW itu selalu disampaikan di awal semester, itu mengingatkan kepada kita semuanya ini loh bahwa gambaran ke depan tazak itu akan seperti ini. Dan itu pasti terus mengalami perubahan. Pak, boleh tanya? Terakhir. Mungkin ini agak mohon maaf kalau berkenan ya, kalau seperti itu. Tapi saya terus saja kalau tadi dengan gagasan tantangan yang visioner ya, dan inovatif gitu. Cuman tadi pertanyaan awasannya kan terkait dari tentang gontor dulu ya.